Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada di rumahku Indonesia di Surakarta. Ini akan meliput materi. Tadi kemarin udah tak sampaikan mengenai bunga kaktus, tanaman kaktus ya. Kemudian juga ada tanaman aglonema. Wah, cukup menarik sekali ya kemarin kita udah sampaikan. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai apa itu bunga langka di dunia ya. Ini langsung foto itu ada di hutan Sumatera ya. Saya sedang berpose, tinggi bunganya ya kurang lebih hampir 2 meter ya. Hampir 2 meter tuh. Saya tuh tingginya sekitar 170 ya, kurang lebih hampir 2 meter ya, antara 195 lah. Oke, warnanya merah hati. Oke, kita mulai saja, kita mendekat. Oke, selamat siang sahabatku rumahku Indonesia. Video ini saya akan menyampaikan tanaman langka di dunia ya. Ada 2 nanti. Satu tanaman bangkai yang dikenal nama latinnya Amorphophallus tetanum. Yang satunya bunga bangkai juga, tapi Rafflesia arnoldii. Ini sama-sama bunga bangkai, tapi sangat berbeda. Nanti kita jelaskan dalam video ini supaya sahabatku rumahku di Indonesia paham ya secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Apa sih bedanya antara bunga bangkai Amorphophallus tetanum sama bunga bangkai Rafflesia arnoldii? Kita simak. Oke ya, kita lanjut aja untuk persingkat waktu. Ini saya sedang berpose di bunga bangkai ya. Tinggi ya. Ini sedang mekar di dalam hutan ya. Ini sama, ini bunganya ya, merah hati tua gitu ya. Ini spadik namanya, ini spadik itu mahkota gitu ya. Ini tangkainya di bawah, ini masih mahkota ini ya, baru mau mekar ya, sedang mekar ya. Nah, ini saya berpose nih, baju putih ya. Ini dalam hutan. Tanaman ini unik, memang di dalamnya itu ada umbinya. Di dalam ini ada umbinya. Antara biasanya datanya itu berdasarkan data antara yang berbunga itu antara 70 ya, 60, 70 sampai ada 100 ya kilogram ya. Tapi kalau 100 jarang ya, antara 60, 70, 80 kilogram ya per umbi. Itu biasanya berbunga, dia bisa berbunga. Itu biasanya ada di hutan ya. Kalau di hutan bisa maksimal kalau kesuburannya bagus, humusnya bagus, habitatnya cocok, itu dia berbunga. Jadi tanaman ini waktu kecil itu bisa ditanam dari biji. Sebenarnya kalau di hutan sana berbiji. Hutan sana ada bijinya ya, ada penyerbukan gitu ya. Biji ini akan dimakan oleh binatang, disebar kemana-mana di sekitar hutan itu. Jadi akan numbuh di beberapa lokasi gitu ya, nyebar lah. Jadi nyebarnya pakai binatang biasanya kalau di hutan itu. Dan habitatnya kalau di hutan itu kan teduh, lembab gitu ya. Suhunya dingin gitu ya. Maksudnya dingin tuh nggak dingin sekali gitu ya. Kemudian suhu hutan ya, biasanya juga di pinggir-pinggir sungai gitu ya, banyak. Karena ya tergantung binatang tadi dibawa kemana, nanti jatuhnya biji di situ akan numbuh dia. Ditambah organik banyak, daun-daun dari hutan tuh ya. Nah seperti ini. Ini kan humus banyak ini, humus, daun-daun kering jatuh, dia akan tumbuh ya. Awal mulanya biji akan numbuh gitu, besar gitu ya. Antara 4 sampai 5 tahun akan keluar apa itu bunga. Periode pertumbuhannya kurang lebih seperti itu. Tergantung kondisi habitatnya, kalau baik cepat berbunga. Ya intinya fase tanaman ini ada fase vegetatif. Jadi daun kalau sudah berbunga itu nanti akan layu. Jadi umbinya nanti numbuh, itu akan keluar daun, numbuh daun gitu ya. Biasanya 3 kali itu fasenya. Numbuh daun, numbuh membesarkan umbi lagi, kemudian mati. Tidur lagi, numbuh lagi daun gitu.
numbuh lagi, mati. Keluar daun lagi, numbuh lagi, mati, baru keluar bunga. Biasanya 3 kali. Ya, nanti tergantung ya jenis sama habitatnya. Ini rata-rata 3 kali ya, akan keluar bunga seperti ini. Jadi keluar daun, nanti akan keluar bunga seperti ini. Nah, seperti itu siklus hidupnya. Nah, ini ya bunga bangkai Amorphophallus tetanum ini tadi ya. Nah, ini deskripsinya ya. Ya, tingginya antara 160 sampai 2 meter tinggi bunganya ini. Dari kalau situasi bagus bisa ya antara 150 sampai 180 rata-rata ya. Diameternya tuh ada yang sampai 80 sampai 90 cm ya diameter bunganya itu. Ini kan ini termasuk agak sempit ya. Ya. Tinggi tanaman waktu tanaman vegetatif tadi batang sampai tinggi itu bisa sampai 2,5 meter ya rata-rata ya. Wah, tinggi ya. Batangnya lumayan besar gitu ya. Batangnya besar gitu kalau sudah besar di hutan itu batang ya, awalnya batang gitu ya. Ya, ini ada keterangan 3 fase ya. Jadi jenis tanahnya yang cocok ya memang tanah subur, banyak humus. Kalau di hutan memang banyak humus. Kayak kompos gitu ya, secara alami ya, diskomposisinya paling bagus. Jadi perakarannya dia baik ya, menyebar gitu. Unsur harinya cukup kalau di hutan. Iklimnya memang cocok ya. Nah, ini bedanya. Tadi itu bunga bangkai Amorphophallus tetanum. Kalau ini bunga bangkai juga namanya Rafflesia arnoldii ya. Seperti ini bunganya. Ini saya sedang berpose ini juga. Ini di hutan ini. Wah, cukup indah ya. Warnanya ya, besar ya. Ini diameternya antara 80 cm lah ya. Menarik ya, bulat. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kelopaknya gitu ya. Terus tengahnya ada bulat gitu. Ini lubang gitu ya. Nah, di sini dalam ini nanti ada serbuk. Nah, ini ada lalat. Ada lalat banyak. Sedang nyerbuki, nanti nyerbuki di dalam ini nanti akan jadi biji. Nah, bijinya ini yang unik nih. Ini bijinya nanti akan banyak di bawah ini. Nah, kalau Amorphophallus tetanum tadi kan ada umbinya ya, dia mandiri gitu hidupnya. Umbi, tumbuh, keluar akar, keluar daun, batang, terus daun, nyebar, daunnya lebar gitu ya, kalau udah besar ya. Tapi kalau Rafflesia arnoldii ini hidupnya, dia nggak mandiri. Dia hidup di tanaman inang namanya. Tanaman inang untuk Rafflesia arnoldii itu namanya Tetrastigma sp spesies ya. Ada macam-macam tetrastigma itu, daunnya biasanya jari-jari gitu. Jadi si biji tadi ada kemungkinan itu secara proses alam itu nempel di batang terus numbuh gitu ya. Numbuh, batang tetrastigma langsung berkembang jadi calon bunga pentil-pentil gitu, bisul awalnya membesar gitu ya. Setelah membesar bulat kayak kol gitu, coklat gitu, kayak kol coklat gitu, baru nanti dia mekar seperti ini mekarnya. Ya, sama-sama aromanya bau kurang sedap kalau biasanya antara jam 6 sampai jam 8 tuh aromanya, kalau kena angin tuh agak jauh tuh udah ada aroma. Makanya ini ada dinamakan bunga bangkai juga. Ini banyak lalat. Sama di Amorphophallus tetanum tadi, yang besar tadi juga aromanya kurang sedap ya, antara jam-jam setengah 6, jam 6 itu udah mulai ada aroma itu loh. Apa itu lalat-lalat ini banyak yang datang, serangga yang suka itu gitu ya. Ini contoh nih ada lalatnya, ini lalat banyak, ini 1, 2, 3, ini ada lalat, ini lalat gitu ya. Lalat gitu ya. Dia berdatangan, ada aromanya ya. Nah, ini nempel di tanaman. Biasanya tanaman tetrastigma itu merambat di pohon-pohon besar di hutan sana. Tanamannya tanaman merambat tetrastigma itu. Nah, sedang Rafflesia ini hidupnya dia nempel di akar tetrastigma atau kadang sebagian di batang di bawah-bawah gitu ya. Ini di bawah tanah kan. Ini ada akar tetrastigma gitu ya, nempel di situ dia. Nah, ini Amorphophallus tetanum yang langka ya, Amorphophallus tetanum. Menarik ya, merah ya. Nah, ini juga belum mekar gitu ya. Kalau belum mekar seperti ini ya Amorphophallus tetanum ya. Nah, ini bijinya ini. Bijinya seperti ini ya. Ini dari tanah muncul, ya tanah yang subur itu muncul ya. Ini biji suwak nih. Nah, ini biji suwak. Amorphophallus
folius. Nah, ini di pot drum gitu ya. Nah, ini contohnya suwak. Ini bunga Amorphophallus, bunga bangkai juga tapi dari suwak. Nah, ini tanamannya seperti ini, suwak. Ini di kampung-kampung banyak lah ini. Ini ada 3 ditanam di drum gitu ya, drum. Kan itu suwak umbinya itu ditaruh di drum 3 sehingga keluar bunganya ya 3. Menarik. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, bunga suwak seperti ini. Nama latinnya tuh Amorphophallus panifolius ya. Kalau bunga bangkai tadi Amorphophallus tetanum, yang satunya Rafflesia arnoldi tadi ya. Kalau ini Rafflesia arnoldi, kalau ini Amorphophallus tetanum, kalau ini Amorphophallus panifolius ya. Ini suwak ditanam di drum. Wah, ada 3 ya, menarik ya di display ya. Kemudian inilah daunnya. Daunnya ini suwak seperti ini nih. Daunnya seperti ini. Ini ada tanaman vegetatifnya, terus ada keluar bunga gitu ya. Ya, menarik ya. Ini jenis yang lain nih. Ini juga termasuk bunga bangkai yang kecil ya, Pi ya. Menarik tapi unik ya, untuk koleksi di pot itu menarik ya. Jadi seperti itu ya kondisi apa itu bunga langka di Indonesia seperti ini. Jadi pada prinsipnya dia menyukai tanah yang subur, cukup humus, lembab gitu ya. Jadi ini adalah tanaman kebanggaan Indonesia karena langka ya, hanya di Indonesia biasanya. Ada beberapa di negara lain nggak tahu itu dari mana. Ya mungkin yang jelas asli Indonesia ini. Tanaman bunga langka ini asli Indonesia, kebanggaan Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya, sahabatku Indonesia di mana saja. Informasi ini mudah-mudahan menarik ya, menambah wacana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.